Jadi gue kadang suka kepikiran hal-hal tolol gitu, kayak gimana ya gue nembak jawaban pas UTBK. Terus ada nggak ya yang penasaran sama cara render gue? Anjay, jago nggak editan gue? Jadi hal pertama yang gue lakuin adalah nyari referensi di 2 platform my favorit gue. Tapi jangan terlalu sako banget, nanti lo kena penyakit gonta-ganti art style. Jadi gue ada 4 step. Biasanya gue start dari bikin bangun ruang kagak jelas kayak gini. Ya lo pada tau lah ya, yang tutorial bikin anatomi yang pakai bangun ruang gitu loh. Gue nonton itu juga anjir. Terus karena masih beginner, gue kagak kepikiran tuh gimana komposisinya, teknik apa yang mau gue pakai. Jadi hal yang gue pikirin itu adalah gimana caranya biar gue enjoy sama proses gambarnya, sama playlist Spotify gue bagus. Tapi ini pengecualian ya, kalau misalnya lo ngeseriusin banget kayak lo punya cita-cita jadi puncak dunia. Kalau gue sih kagak mikirin itu ya. Terus anggaplah ini sketsa kasarnya ya. Jadi gue bikin sengasal dan sedinamis mungkin. Jadi masalah anatomi ya bodo amat lah, nanti aja dipikirinnya. Jadi kalau lo cari orang yang mikir dulu baru ngomong, ya bukan gua orangnya. Next, lo benerin dah tuh kengasalan lo tadi. Tapi serius deh, at least di sini lo emang harus belajar basic anatomi ya, biar gambar itu kagak mencong kayak gini anjing. Kayak komposisi muka lah paling mentok nih kayak gini nih. Ini tuh kalau istilah kerennya apa ya? Face harmony. Anjay, keselarasan. Ya udah, ini kan gua nggak pakai line art, jadi sketsa tadi gua rapin aja sama hapus bagian-bagian busuk jeleknya. Oh ya, ini kalau lo pada sadar gue bikin sketsanya tipis-tipis biar kalau rapihinnya kagak PR banget gitu loh. Jadi ini karena gue kagak bisa bikin tangan, enggak sih sebenarnya karena males aja. Jadi istilahnya gue ngide nutupin kekurangan dengan kelebihan kelebihan rambut maksudnya. Jadi pinter ngide-ngide aja kayak punggungnya nih. Ini kan gue struggle banget bikin punggungnya kan. Nih lo lihat aja nih bentukannya kayak gue taruh anjing punggungnya. Oh kayak ini ya Ge, kayak gambar lo pas lagi bocah nggak bisa buat tangan, jadi lengan kaosnya lo panjangin sampai nutupin setangan tangannya. Tolong please relate sama gue. Abis itu gue kasih base color di bawah layer sketsa tadi. Jadi nanti layer mata, rambut, baju semuanya gue satuin biar jadi bineka tunggal ika. Kenapa gue satuin begini? Biar pas di render nanti vibesnya pada kagak compang-camping cok. Nih coba dipikirin secara logika. Kayak lo harus render tiap bagian satu-satu, nanti diselarasin lagi biar vibesnya sama. Nambah-nambah kerjaan doang kayak pemerintah. Jadi biar looksnya itu clean, bersih, gue always pakai airbrush dengan warna yang soft buat dipakein ke sketsanya. Karena vibes yang pengen gue bikin itu kayak ini loh, apa namanya, gufron suci gitu. Terus tiba-tiba ada hex lewat gitu di timeline X gue. Dia tuh kalau mau bikin bayangan gak pakai multiply, tapi pakai hard like anjir. Terus karena gue bocahannya FOMO banget ya gue ikutin. Nih kalau lo pada kagak tahu bedanya nih, gue kasih paham. Jadi bedanya itu kalau multiply saturasinya bakal lebih down hasilnya kalau lo milih warna yang jreng. Terus kalau hard like sesuai namanya ya, keras. Kalau lo milih saturasi yang jreng, dia hasilnya juga bakal. Jadi pinter-pinter milih warna aja sih. Apalagi kalau misalnya art style kalian tuh colorful, udah kalian hard like aja dah. Jadi ini gue hidungin di kiri karena kan cahayanya nyorot dari kanan ya. Jadi fokus dulu ke benerin bayangannya, baru lo detailin ntar. Makanya sabar dulu. Nah kalau udah done, terus gue kasih cahaya refleks. Anjay, nah ini maksud gue anjay, ternyata namanya cahaya refleks. Jujur baru tahu. Ya by the way, ujung-ujung bayangannya tuh juga sempat gue blur dan kasih soft light warna oranye gitu biar agak warm banget lah. Tapi jangan semuanya lo blur anjing, kayak berapa part aja ya. Lanjut ke detailing. Jadi gue start dari area muka, jadi matanya dibikin pucat biar nanti gue tumpuk pakai warna yang saturasinya cerah. Oh ya by the way, kan gue mucetinnya itu ini loh, apa, pakai airbrush gitu. Jadi gue tumpuk pakai yang warna yang saturasinya cerah nanti. Jadi pattern gue warnain tuh kayak start dari yang kumuh, berakhir di cerah. Ya udah intinya gitu cara gue detailing, sama aja kayak video-video sebelumnya anjir. Males jelasin lagi, nanti gue muter-muter kayak nyawit. Udah intinya lo harus pinter pilih warna aja. Contohnya kan daripada gue pakai warna kusem nih buat shading baju, gue milih warna agak ijo-ijo pudar gini biar warnanya tuh lebih menarik aja, kagak monoton gitu loh. Kagak tahu sih gue kepikiran gini karena gue sering ngeliat art orang aja gitu. Intinya sih analisis art orang, terus lo kayak oh ternyata orang begini ya cara ininya. Oke, gue FOMO. Tapi aku nggak ngerti pick colornya. Makanya coba pakai bantuan efek-efek ini anjir. Jadi jangan pakai multiply sama add doang, di explore satu-satu. Lu dikasih fasilitas kagak dipakai, gablok bener bocah. Jadi art style gue tuh terinspirasi dari ini orang-orang Chinese gitu loh. Ya mereka stylenya kayak pucat-pucat gitu,
gitu. Terus kalau misalnya rambut, mereka tuh dalamnya suka ada highlightnya gitu loh. Nggak ngerti deh gue itu apa namanya. Terus gue juga suka terinspirasi dari my favorite artis gue, anjay. Dia tuh neon, terus selain artnya tuh apa ya, kadang dia pakai warna-warna yang saturasinya jreng, terus kayak unik aja gitu, nggak tahu kenapa deh. Oh ya, ini tuh juga nggak kalah penting ya, ngebangun mood pas rendering itu juga penting, Syok. Jadi lo harus cari cara biar bisa have fun dan enjoy ngejalaninnya. Kayak kalau gue kan biasanya nyetel playlist yang vibes-nya tuh kayak selaras sama hal yang gue gambar kan. Sumpah percaya sama gue, kalau mood lo bagus, render lo juga bagus. Udah deh, lo percaya aja anjir. Tapi ya Spotify sekarang iklannya kayak tai, Cok. Apalagi yang GrabFood ini crowd kayak bayangin lo menahan lapar tapi tiba-tiba iklan ini muncul. Ya by the way, nggak apa-apa banget ya kalau ada part yang nggak detail atau berantakan, wajar kan, manusia anjir. Jadi nggak semuanya lo harus render. Kalau lo render semua takutnya lo cepet gila sama burnout nih. Kayak contohnya helaian rambut di bawahnya kan gak gua ini kan, apa sih, nggak di shading. Jadi lo tuh render hal-hal yang penting aja, kayak muka, rambut. Jadi hal-hal yang nggak kenotis sama orang tuh nggak usah dipikirin anjir. Ini biar proses lo juga cepet, Cong, kagak lama-lama. Oke, ini udah sampai ke terakhir ya, benerin warnanya. Sebenarnya kagak ada yang salah sih sama warnanya, cuma gue pengen beda aja sih. Seperti biasa with my Binetone curve. Jujur gue nggak terlalu ngerti spesifiknya gimana, tapi kalau misalnya curve-nya itu lo turunin ke bawah, dia bakal agak gelap. Terus kalau lo ke atas, dia bakal jreng, bakal terang. Terus juga ada alternatifnya kalau lo pusing banget sama beginian, lo bisa pakai gradient matte. Anjay, bener gak sih? Lo bisa cari template colornya gitu di apa namanya, di Pinterest banyak. Di Bispen juga ada, Cok, tenang. Tapi bayar. Ya jadi gue curve-nya jujur ngasal ya, nggak tahu. Pokoknya gue otak-atik terus biar warnanya cakep. Terus gue paduin gitu sama efek-efek, kira-kira cocok yang mana. And then kelar. Oh my god, so beautiful. Bayangin anjir, dari sketsa yang kayak Bahli bisa jadi kayak gini anjir, what the fuck. Oh ya sorry ya kalau penjelasannya terlalu bagus, soalnya gue pakai script